أينما كان وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. ونخص بالذكر إلى سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى رسول الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وجميع ساداتنا الأبي العلوي وأصولهم وفروعهم وجميع من انتسب إليهم، وإلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري، وإلى مولانا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري. نسأل الله سبحانه وتعالى بجاههم يبارك لنا ولكم في هذا الاجتماع بركة شاملة جامعة خيرات الدنيا والآخرة، جالبة لكل خير دافعة من كل شر. أن الله يقضي لنا ولكم جميع الحاجات، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، على من وسلفنا الصالحون، وعلى من وشيوخنا، وعلى من وكتب الزمان، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه النبيين وبجاه سيد المرسلين، وجمعنا واحشرنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita dapat berkumpul, berjumpa di dalam majelis ilmu agama. Semoga kita mendapat ilmu yang barakah serta manfaat, dan kelak akan menjadi bekal untuk kita semua di dalam kehidupan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang adab di dalam majelis ilmu, karena setiap daripada amalan yang saleh itu perlu kepada yang namanya adab. Semakin baik adab kita di dalam melakukan suatu amalan yang saleh, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Dan bahkan dengan adablah kita akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan kun rahimakallah, jadilah engkau semoga Allah merahmatimu. Hasanal isgha,
wal istima'i ilal khutbati wal wa'zi, menjadi orang yang baik dalam memperhatikan dan mendengarkan kepada khutbah dan nasihat. Jadilah seseorang yang baik perhatiannya kepada nasihat dan khutbah, karena tidak semua orang itu baik dalam mendengar nasihat. Tidak semua orang senang mendengar nasihat. Namun perlu kita ketahui bersama, kemuliaan seseorang itu ada pada bagaimana dirinya berinteraksi dengan nasihat dan ajaran dari baginda Maulana Muhammad SAW. Semakin baik dan semakin cinta ia kepada nasihat Rasulullah, maka semakin mulia dan semakin istimewa dirinya di sisi Allah. Dan sebaliknya, semakin tidak perhatian dan tidak memperdulikan seseorang itu kepada nasihat dan ajaran baginda Rasulullah, maka semakin jauh dirinya dari rahmat Allah. Jadi hendak hidup penuh dengan rahmat, maghfirah serta ridha daripada Allah, sering-seringlah kita duduk di dalam majelis ilmu. Hidup akan penuh dengan berkah, hidup akan penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Watta'idh bima tasma'uh, dan jadikanlah dirimu mendapat pelajaran dari apa yang kau dengar. Jadikan setiap apa yang kita dengar itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi bahan renungan. Karena ilmu itu dipelajari agar kita menjadi orang yang lebih baik. Ilmu didengar agar menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing. Makanya bahkan sampai Nabi menyatakan, seseorang yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah kebaikan di dalam hidupnya, maka yang demikian adalah orang yang bertambah jauh dari Tuhannya. Bertambah ilmu tapi kadang bertambah baik tingkah laku, kadang bertambah baik keadaan hati dan dirinya di hadapan Allah dan Rasulnya, maka yang seperti itu dia hanya bertambah jauh dari rahmat Allah, maghfirah Allah dan ridhonya Allah. Wastash'ir fi nafsika annaka maqsudun wa mukhatabun bidzalik, dan rasakan bahwa dirimulah yang menjadi tujuan dari setiap nasihat yang didengar. Jadi ketika kita mendengar petuah ilmu, penyampaian ilmu dari para alim ulama ataupun dari orang yang dilihat bukanlah seorang ulama tapi ucapannya bermanfaat, ucapannya penuh dengan kebaikan, anggap kitalah yang menjadi tujuan dari nasihat itu. Jangan apa nang didengar di dalam pengajian malah kita tujuakan ke orang. Misal nang dibahas bahayanya dosa gibah, lalu manguya lawan kawan iya aja ya benar orang nang seikung tu nah katujuanna menggibahnya.
Padahal inya kan ada sadar inya ge menggibah orang. Jadi setiap kali kita mendengar nasihat ilmu, maka rasakan bahwa yang dituju dari ucapan itu adalah diri kita. Yang demikian akan menjadikan orang yang mendengar sukses dalam kehidupan dunia wal akhirah. Kemudian yang bagi li talibil ilmi, dan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu an yastami'al ilma wal hikmata bit ta'zimi wal hurmah, mendengarkan ilmu dan hikmah dengan rasa mengagungkan dan menghormati atas apa yang didengar. Ya. Imam Syafi'i itu ketika duduk belajar di hadapan Imam Malik, memindah lembaran kertas saja bagaimana? Takut mengganggu gurunya Imam Malik yang sedang mengajar. Begitu ta'zim, begitu hormat mereka dengan ilmu, bahkan memindah lembaran kertas. Bagaimana? Makanya semakin beradab seseorang di saat menuntut ilmu, semakin manfaat dan semakin banyak kebaikan yang ia dapat. Ayo bayangkan memindah kertas bagaimana? Kadang itu ada. Sangat hati-hati, sangat menjaga di saat menuntut ilmu. Makanya pian lihat dan telaahi setiap manakib para aulia dan salihin yang menjadikan mereka itu orang sukses. Di antara dari sekian banyak sebab, begitu hebat adab mereka ketika menuntut ilmu. Pas menuntut ilmu tuh gini, ada tapi banyak bergerak, ya, fokus. Cuman lain teguring lah, lain pulang itu, mendengarkan perhatian. Bahkan ada yang sampai sebagaimana Sayyidi Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa itu ketika duduk belajar dengan Sayyidi Al-Habib Umar, begitu cintanya beliau dengan gurunya, begitu hormatnya beliau dengan gurunya, ketika belajar itu dilihat wajah Habib Umar aja, melihat, memandang dengan ta'zim lah, dengan cinta. Ada nang menceleng kamu hak keguruan. Jadi kalau yang keguruan ini kada ingat ampih, kalau yang celeng mah, artinya sadang-sadang sudah ada juga. Model mahabbah lah, pandangan cinta lah. Akhirnya ditegur oleh salah satu yang duduk bersama Al-Habib Munzir. Ujarnya, kenapa pian kada melihat ke kitab? Jadi ketika belajar itu muha guruan aja nang dilihat, ada kitab nang dilihat. Maka ujar Sidin menjawab, demi Allah, wajah ini tidak akan bisa disamakan dengan ribuan kitab. Karena wajahnya orang berilmu. Wajah yang apabila dipandang membuat orang yang memandang ingat kepada Allah. Idza ru'u dzukirallah. Apabila dilihat wajahnya tuh maulah orang nang lalai ingat lawan Allah. Nang malas koler beribadah jadi semangat dia dalam ibadah. Jadi Habib Munzir, wajah seperti ini tidak bisa disamakan bahkan dengan ribuan kitab. Ada wajah kita nih orang melihat koler. Nang hendak beribadah atau melihat muka kita timbul parai. Karena wajah masih banyak dosa, banyak maksiat. Wajah yang bisa disebut wajah orang yang munafik,
terlihat baik di hadapan makhluk, namun selalu terlihat buruk di hadapan Sang Khalik. Mudah-mudahan Allah perbaiki zahir dan batin di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu orang adab dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Allah. Wa in sami'a mas'alatan wahidah wa kalimatan wahidah alfa marrah qila. Jadi seorang penuntut ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan ta'zim dan hormat, walaupun apa yang ia dengar dari satu masalah atau satu kalimat itu sudah didengar olehnya 1000 kali. Jadi orang yang menuntut ilmu, setiap kali mendengar ilmu, walaupun sudah ia hafal, walaupun ia sudah paham, ia akan dengar dengan ta'zim dan hormat. Makanya orang yang kada berkah, kada manfaat ilmu itu, manakala mendengar sebuah ilmu yang sudah ia sering dengar lalu diremehkan. Aku paham aja sudah jawab itu, mengerti aja sudah, aku menguasai aja sudah, bahkan aku lebih paham daripada si dirtunya. Nah, ini ada manfaatnya. Tapi orang yang manfaat ilmunya, walau ia sudah mendengar apa yang ia dengar itu 1000 kali, dia akan menganggap bahwa ini pertama kali ia mendengarnya. Nah, itu ilmu yang barokah. Makanya kenapa kita setiap kali hendak mengajar ataupun kita hendak memberikan nasihat, selalu kita mengucap subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Agar kita tuh sadar bahwa ilmu yang kita sampaikan ini sabarata titipan, hak milik Allah. Kita ini sebatas diandaki Allah ilmu gasa kita sampaikan, dan sebelum itu gasa kita amalkan. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami ini kada ada berisi ilmu apa-apa, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang ajarkan kepada kami. Jadi setiap kali kita membaca itu, sadar ingat bahwa kita ini bukan orang yang berilmu, bukan orang yang paham dan menguasai ilmu. Sabarataan titipan Allah. Nah, makanya kenapa orang sombong itu dilarang masuk surga? Orang sombong dibenci, dimurka, karena ingin mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Sombong dengan harta, padahal harta bukan miliknya. Sombong dengan kekuasaan, pangkat dan jabatan, padahal kekuasaan, pangkat dan jabatan bukan ampuninya. Begitu pula sombong dengan ilmu. Waliyadzubillah. Makanya mudahan kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, dan selalu merasa diri kita ini hanyalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah fa ta'zimihi fi awwali marrah falaysa bi ahli al-ilm. Barang siapa yang pengagungannya kepada ilmu setelah 1000 kali ia mendengar tidak sebagaimana pengagungannya ketika ia pertama kali mendengar, falaysa bi ahli al-ilm, orang itu bukanlah orang yang berilmu. Bi khilafin nasil an idza sami'a ahaduhum mas'alatan marrah yataghafal an sama'iha li thani marrah wa yashtaghilu bi syai'in akhar fa yu'addi ila futuri syekh fi taqririh. Berbeda dengan keadaan manusia pada saat ini, ya Sidinlah.
bahwa apa? Orang itu mendengar ilmu, setelah mendengar dia akan melupakan apa yang sudah didengar. Jadi bukan ketika mendengar itu ingat, hafal, paham, lalu akhirnya ketika ada lagi yang disampaikan sama, lalu ingat dengan apa yang pernah ia dengar. Ada ini sekali mendengar, ada ingat lagi. Ada orang nyelak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada ini kadang masuk telinga kanan mantul, kipai. Ada ingat lagi. Kadusah nang 3-4-5 jam pengajian, habis maghrib, habis isya takut aja apa tadi pas di pengajian kan ingat ya. Bonenya kada peringatan, nah itu kada masalah. Ada pun ini, inya kada ingat karena memang kada memperhatikan. Ada kita ini mudah-mudahan manfaat ilmu kita dunia wal akhirah. Dan bahkan sudah kada ingat, sibuk dengan sesuatu yang bukan harus menyibukkannya ketika menuntut ilmu. Orang bahari lah menuntut ilmu tuh tasbih gitu di anak ada danang sambil pengajian, fokus dengan ilmu, perhatian dengan ilmu. Karena mau hendak tasbih, istighfar, baca sholawat ada waktunya. Tapi sudah kita menuntut ilmu, fokus dengan apa yang disampaikan. Nah, hadara rajulun fi majlisi qira'ah indal Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Ada seseorang yang hadir di dalam majelis daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Nah, ini beliau makamnya di Surabaya. Al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi yang makamnya para Sunan Ampel, Kubah Ampel. Kemudian orang itu ridwanullah alaihi fa akhadha dzalika ar-rajul yusabbih halal qira'ah, pas lagi belajar sambil bertasbih. Fa waqafa al-habib al-qira'ah, maka Al-Habib Muhammad al-Habsyi ini memberhentikan bacaan kitabnya. Wa tafata ilaihi mukhatiban lahu bi qawlihi, dan langsung beliau camang kepada orang yang sedang bertasbih ketika sedang pengajian dan berkata kepadanya, nahnu fi khair am fi syarr. Nih kita nih lagi pengajian dalam keadaan yang baik kah atau dalam keadaan yang kada baik? Fa in kunna fi khair falima la tusyarikuna fi. Kalau kami nih dalam keadaan baik menuntut ilmu, kenapa kada umpat, kada ikut serta maknanya? Orang mendengar ini malah asik tasbih aja. Wa in kunna fi syarr, adapun apabila kami ini dalam keburukan, falima la tanhana anhu, kenapa kami kada dicegah, kada dilarang? Jadi kita ini kan melakukan hal yang baik, perhatikan, simak dengan baik, jangan kurang badandangan ini bertasbih. Apalagi mau sampai orang pengajiannya baca Yasin. Model yang lakum dinukum waliyadin itu, pian ulun. Wa in qulta, maka jarasin apabila engkau menjawab, innaka tasma'u qira'atana wa tusabbih, ikam menjawab jadi mendengar aja ulun apa nanti yang sampaikan. Artinya walaupun ulun bertasbih, ulun mendengar aja apa nanti yang sampaikan. Fama ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, maka sungguh Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang memiliki dua hati.
Maknanya kalau sudah fokus dengan satu hal, kadang mungkin bisa berpindah kepada hal yang lain. Kalau sudah fokus lawan tasbih, subhanallah subhanallah, ini akal lawan hati sibuk lawan tasbih kada mungkin pada dalam pengajian. Model orang begini juga fokus main game atau nonton TikTok, Instagram, YouTube, pandirinya nganga-nganga, apa aja, ada fokus. Ya namun makan sambil menonton tuh timbul hendak menyuap, harus kamu untung ke hidung, salah suap. Ada kawan karena Allah ciptakan manusia itu memiliki satu hati, sehingga tidak akan bisa sibuk dengan dua hal di waktu yang bersamaan. Ada juga nangka itu berarti halal. Fakhajalar rajul walam yarudda jawaba, maka orang itu merasa malu dan tidak menjawab apa yang disampaikan oleh beliau. An Sayyidina Syekh Al-Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada anak dari Syekh Abu Bakar bin Salim namanya Al-Imam Al-Husain. Annahu ra'a ba'dha auladihi fil madras yuharriku subhah. Sayyidin melihat ada beberapa orang yang hadir di pengajian Sayyidin sambil nama tasbih. Faqala lahu, kemudian Sayyidin berkata kepada orang itu, khallis subhah, jangan bertasbih, lepas tasbihnya. Falaha waqtun akhar, itu ada waktu lain, ada waktunya kan, mana bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ada aja waktunya. Dhahika syakhsun marrah fi halaqatil A'mash rahimahullahu ta'ala fazajarahu aqabah. Ada seseorang yang hadir di dalam majelis Al-Imam A'mash. Imam A'mash ini kalau tidak salah seorang tabi'ut tabi'in. Tertawa orang itu di saat Imam A'mash mengajar. Fazajarahu, ditegur oleh beliau, wa aqamah, dan disuruh berdiri. Karena ada adab lawan ilmu. Wa qala, dan beliau berkata, tatlubul ilma, engkau menuntut ilmu, alladzi kallafaka Allah Ta'ala bihi wa anta tadhhak, engkau menuntut ilmu yang Allah wajibkan bagimu sedangkan engkau dalam keadaan tertawa. Artinya orang pada dalam tertawa salah. Jangan pas pengajian berkisah lucu semua tertawanya ada tertawa, itu aneh. Orang tuntungan hanya tertawa, oding. Ada ini karena orang serius, fokus, tiba-tiba tertawa. Ada angin, ada petir, ada hujan, tertawa. Ya Pak, kalau dingin ya atau hangat. Tsumma hajarahu nahwa syahrin, kemudian apa orang itu dijauhi oleh Imam A'mash selama 2 bulan sebagai mendidiklah, karena memang ilmu itu perlu dihormati. Kita aja menduduk di hadapan atasan ini serius deh, tiba-tiba tuh tawa gitu, apa? Nah itu juga saat kita menuntut ilmu, sembahyang ya dalam ibadah, jangan sampai kita salah adab. Kita bisa serius, fokus dan menjaga adab ketika berurusan dengan dunia. Kenapa dengan akhirat kada bisa? Kalau sudah di hadapan atasan, hormat, ta'zim, tunduk. Tapi dengan ilmu, kita meremehkan, kita menggampangkan, kita menyepelekan. Allah. Orang bahari ya mendidik dalam
menuntut ilmu itu luar biasa. Ya, ada sebelum menuntut tuh disuruh beberasi WC aja. Padahal anak raja, anak sultan datang hendak menuntut ilmu dengan seorang syekh, disuruh beberasi WC. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Akhirnya anak raja, anak sultan ini merasa ada terima. Aku dititipkan abahku ke sini ke belajar. Kenapa malah disuruh beberasi WC? Lalu akhirnya ujar gurunya, engkau adalah orang yang terbiasa bangga diri, sombong hati, karena selalu dihormati disebabkan engkau adalah anak seorang raja. Dan ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada kesombongan. Jadi jangan sedikit hilangkan dulu rasa sombong itu, tunduklah kepada hukum Allah, karena hanya dapat ilmu. Jangan beberasi WC. Itu kurang bahari menuntut ilmu sampai itu. Allah ya Allah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Kuntu atasaffahul waraqah baina yaday Malik rahimahullah safhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma' waqa'aha. Nah, ini yang belum ceritakan tadi. Jadi Imam Syafi'i, aku ketika belajar dengan Imam Malik duduk di hadapannya, aku memindah ini lembaran kertas dengan pelan-pelan agar tidak terdengar suara perpindahan kertas ini di hadapan Imam Malik. Begitu. Ya, cuman jangan jualan. Orang kayak ini kan sampai ya. Itu mulu-mulu alatnya memindah lembaran. Nah itu lah, kalau itu lompat pada belajar ulu-ulu gitu alatnya. Ada ini begini gitu lah. Nah, sehingga kalau ada bunyinya, adab kan bahari dalam menuntut ilmu sampai seperti itu. Nah, ada ini guru mengajar di hadapannya anak-anak di sekolah itu, yang di belakang aja main HP, main game. Sudahnya guru mengajar sempat jelek TikTok. Itu nggak paham anak mengerti. Guru aja jelek TikTok atau lebih Instagram. Itu zaman kita sekarang yang semakin begitu sulit ditemukan adalah kemuliaan adab. Orang bahari hendak sembahyang fokus perhatian dengan baik, bahkan sebelum sembahyang itu sudah sangat merasakan kekhusyuan di dalam sholat. Ada ini imam tuh takbir sampai terjadi pandangan di belakang. Imam takbir sampai terjadi begayaan. Jangan begayaan anak-anak. Itu masih kurang lebih anak-anak. Tadi ini masih singut sudah. Yalah. Anak bercucu sudah. Masih ada sembahyang bergaya kepandiran. Yalah. Coba biar lihat dalam urusan dunia aja bisa sebegitu fokus dan bisa sebegitu siap. Pun dijanji itu lawan atasan jam 3 subuh, jam 3 sebelum subuh sudah harus di kantor. Jam 2 bangun, siap sudah. Belum jam 3 orang di kantor sudah menghadiri atasan. Ini manusia, atasannya hanya seorang manusia, lemah, tidak punya daya upaya.
sama-sama makhluk, tapi lawan Allah Rabbul Izzah wal Jalal, sang pencipta yang maha kuasa. Ya. Orang azan sudah masih kalau begadang lagi sudah ya komat masih kalau begadang tuntungan masih kalau begadang. Nah, itu yang membedakan kondisi dan keadaan iman. Makanya iman tidak ada yang memperjualbelikan. Iman murni karunia Allah. Adalah nama jual iman. Adapun diperjualbelikan itu Allah. La tadhak ala man ghalita fil qira'ah li'annaka sabiqan mithluh. Jangan engkau tertawa atas orang yang salah ketika membaca, karena engkau dulu pun seperti ia. Dulu seperti inya. Mendengar orang misalnya pembacaan salah, surah itu bahaya. Kalau bisa juga pembacaan juga salah. Bal tu'allimu ya sini. Namun ajarkanlah dia. Wa tarfuqu bih. Bimbinglah dengan lemah lembut. Oh bahasa makna. Ini jam berapa dah? Belum ada bawa HP. Ini kan ada berapa menit lagi Isya? Sejam? Mana loh sejam lagi? 5 menit lagi lah. Ya kan ada manakun lo di sini biasanya ada nama tit tit tit. Ya. Belum soal pengajian di manakah? Jangan ada berbunyi jadi asik. Harus baterai mati. Dulu nang ini mah ada tiga bunyi kan ada bunyi sampai subuh ada bunyi dulu. Asik kan? 5 menit lagi bro. 5 ke 10 kan? 15 kan 20. Wa salli ala Muhammad. Idza hadarta madrasah ilmin fihi man yuqra alaihi fala tubadir bil mudzakarah bima tahfazuhu min syarhil kalimat fa inna dzalika mimma yushiduka wa yadullu ala adami adabi illa an yuwajjih ilaikal kalam min asy-syaikhil hadir. Apabila engkau hadir sebuah majelis ilmu yang di situ yuqra alaih, dibacakan sebuah ilmu, fala tubadir bil mudzakarah bima tahfazuhu min syarhil kalimat, maka engkau jangan bersegera untuk bermudzakarah dengan apa yang engkau hafal daripada penjelasan daripada setiap kalimatnya. Fa inna dzalika mimma yushiduka, karena itu adalah sesuatu yang membuat engkau malu. Wa yadullu ala adami adabik, dan menunjukkan bahwa tidak adanya adab di dalam dirimu. Illa an yuwajjih ilaikal kalam min asy-syaikhil hadir. Laisa minal adab bal yastahiqul uqubah. Ma idza sa'ala syaikhu tilmidan fayujibul akhar anna dzalika yadullu ala riyadih. Dan tidak termasuk daripada adab, dan bahkan perlu untuk diberi hukuman ketika seorang syekh ini bertanya pada salah seorang murid, tapi malah dia menjawab orang lain, sedangkan syekh itu memberi pertanyaan kepada seseorang yang dipilihnya, dan itu adalah menunjukkan bahwa di dalam dirinya terdapat sifat riya. Makanya ujar dalam proses menuntut ilmu itu ada 3 tahapan. Pertama, ketika orang menuntut ilmu pasti akan muncul di dalam hatinya itu rasa bangga. Seseorang yang pertama kali menuntut ilmu itu pasti akan ada bangga diri.
Namun ketika dia terus menuntut dan belajar tentang ilmu, sampailah dia kepada proses yang kedua, muncullah di dalam dirinya itu sifat tawadhu, rendah hati. Dan ketika terus dia belajar, terus dia berusaha mengamalkan apa nantinya pelajari, sampailah dia kepada tingkatan terakhir dalam menuntut ilmu dengan merasa bahwa dia tidak memiliki ilmu apapun. Nah, itu sudah tingkatan terakhir. Makanya lihat orang alim soleh walinya Allah itu ada pernah merasa bahwa mereka orang yang begitu sangat paham dengan ilmu agama. Bahkan mereka menganggap diri mereka adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling jahil, orang yang paling kada mengerti dalam urusan agama. Dan itu buktinya apa? Ketika dikiau oleh orang, pian jahil, dia kada sarik. Pian kada alim, kada bermamai. Nah, kada ingin sadar bahwa memang bujur saya jahil. Saya kada alim sabaratan ampun Allah. Makanya kalau kita tuh hendak mengetahui kita ini ikhlas kali belum, mun disambat orang lawan sesuatu nang kada kita tujui, kita kada sarik ikhlas. Misalnya orang bersedekah, piannya ada ikhlas, ria benar aja, kada sarik kita. Tapi mungkin kita saling income nih, kita tahu aku nih banget daripada ikhlas. Nah itu dia. Artinya ketika kita dicaci, dihina dengan sesuatu yang kadang kita senangi, kita ada marah. Kada respon yang ada baik dari kita, berarti kita sudah ikhlas. Nah, ini aja cari perhatian lah kayak di tengah-tengah masyarakat. Ya, ampun biar ikhlas. Saling berarti dia sudah ikhlas. Yalah. Nah, tapi pentingnya ada saling dan bahkan berterima kasih dengan komentar-komentar negatif, maka orang itu adalah orang yang ikhlas. Makanya mudahan kita dapat ilmu yang selalu dapat membimbing kita dalam kebaikan, istiqamah di dalam ketaatan, dan semoga Allah karuniakan kita sabarataan keikhlasan dalam setiap amal saleh yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Ala man salafun salihun wa ala man syaykhuna wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini ulun undangan lawan pianlah sabarataan. Insyaallah pada tanggal 31 Mei, tanggal 31 Mei hari Sabtu jam 8 pagi hingga sebelum zuhur kami akan mengadakan acara haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani atau yang kita kenal Syekh Samman di majelis kami di Cempaka, Majelis Ta'lim wal Maulid Hifdzuddin yang ada di Cempaka di Kampung Taru. Nah, diundang sabarataan tanggal 31 Mei hari Sabtu jam 8 pagi hingga selesai hauliyah Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan kami memberi kesempatan kepada puluhan jemaah yang mungkin ingin ikut berbagi kepada jemaah-jemaah yang hadir, berbagi roti ataupun banyu mineral tasarah hajat. Karena alhamdulillah tahun lalu ketika kita mengadakannya itu yang hadir ya mungkin lebih dari 5.000. Nah, karena yang datang dari daerah-daerah yang di situ mengisi pengajian seperti di Barangbai, Marabahan, itu insya Allah tanggal 31 Mei ini untuk saat ini yang terdata dari sana insya Allah berangkat sekitar 14 buah bis
14 buah bis. Dan dari Tarungin Kabupaten Tapin itu tahun lalu sekitar 13 buah bis. Jadi dari namun luar-luar itu hadir sabarataan, maka kita namun parah apabila ada uzur, ada kesibukan, usahakan bisa hadir. Bagi laki-laki diharapkan pakai baju koko putih atau gamis putih, dan binian menghadap baju putih pakai mau kadada apa nang ada, asal jangan mau kena putih dipakai. Makanya mau kena putih itu bingung itu, asal putih aja bukan putih. Nah, jadi diundang sabarataan, mudahan panjang umur, sehat afiat, dan semuaan dapat berkahnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al